katakan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur sebab kita diberi kesempatan untuk bersama sekali lagi dalam ibadah live streaming kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkatkan penyembahan kita yang mengatakan sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari kita angkatkan sekali lagi, sucikan dan kuduskan. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Katakan tinggikan nama-Mu Tuhan, dan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari kita akan tinggikan nama-Mu Tuhan, dan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya, layaklah Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan dalam kehidupan kami. Oh haleluya, kami serahkan ya Bapa acara kebaktian kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang menyertai kami, baik dimanapun jemaat-Mu pada saat ini. Engkau yang menyertai kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kebaktian kami dalam live streaming ini. Engkau sentuh hati kami ya Bapa. Biarlah setiap kami merasakan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai kami ya Bapa.
adalah Yesus yang telah mati bagi kita. Haleluya, mari kita angkatkan anak Allah, Yesus namanya. Ada amin. Mari kita angkatkan dalam lagu dalam bahasa kaya.
Sebelum kita mendekatkan firman Tuhan, mari kita angkatkan penyembahan kita bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih, dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari kita sama angkatkan sekali lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Kan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Haleluya. Masa dan tempat ini saya serahkan bagi hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan. Shalom. Saya
jima sayo papsuk din sayo domingo menitam lim bra saulan Tuhan ain dang telo pia-pia menjumpa orang Tuhan jima ni deh mendalo alam umayak telo alam Tuhan mayak telo alam leken lagu Tuhan lang telo jima ni. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan telah sang pepia pakale te Tuhan gimana? Mari kita bersama-sama melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama, seperti mana yang kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dalam Lukas pasal 18 ayat 35 hingga yang ke-43. Adapun Injil Lukas pasal 18 ayat 35 hingga yang ke-43. Melihat kepada tajuk besar di sana mengatakan Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Kita melihat dalam bahasa telok kayan, hakuman ini, iha petagih ji kelunan buta jelang daleh Yeriko. Alam iha jilang atang daleh Yeriko. Tenah jilaong kelunan buta alang melok te beh alang melok akitwa. Dagu iha kelenghi dahun kelunan kahum lalot tinan iha hameteng. Kenono ani du andaha bara nah meniha. Yesus kelunan Nazaret alang lalot tinih ani. Lu mendeng nah iha kena. "Oh Yesus anak Daud, masih nah akui." Kelunan alang panau una ati pah mano iha. Nyu iha tepaka. Bisa sa nah iha ihat dahuna. "Oh anak Daud, oh anak Daud masih nah akui." Lu ngeta nah Yesus dahin nyu daha geri iha pala iha. Tegu iha oh nai jilang pelalau Yesus metang iha. Nunkah alang kenepka ok na menikah iha pah kuma, "Oh Tuhan, imasinah akui ja akui dang nyinang laan." Kan Yesus meniha hirik nah matam kinaka petagih ka mentegu atih nyepeneng nah matan na pelalo iha ngioh iha pah mahak Allah tegu daha nyinang hadui anan. Demikianlah firman Tuhan alang telah pia-pia basa sahabat renokam aku geri telah mesebang telah. Tuhan Yesus Kristus ika raja alam maang raja lim tetok lim kalau ne paleka Tuhan Yesus Kristus jimani kalau sang pia-pia kelingi daum kang pangalay te joh alang pia-pia kalau basa jimani Tuhan marung jilaki buta jaka ika lalote Yeriko ika peji dehin hangom jaga Tuhan dehin teji kulunan alam butati negeri batum na geri kenap na Tuhan menikah dehin ika barati manihalim dehin jawapan nati uni menikah limin te ihat Tuhan Yesus Kristus dehin jimani Tuhan kalau sampai kalete jodoh mani bena jodoh mani Tuhan nilho telasan telem kenap kami Tuhan Yesus Kristus majumah orang ka Tuhan pahalau kenap kami pahalau pikin kami Tuhan jagla pia-pia ala dohmani jitong alang sayu mengkalo kinah kalau lebih na Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Benas lima ni Tuhan. Arangka angkalo hak
alamaran Tuhan Yesus Kristus kalau sembahyang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan firman Tuhan yang kita sama-sama baca pada pagi hari ini, saya menarikkan satu tema dalam Injil Lukas ini yang mengatakan iman yang memenangkan. Iman yang memenangkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia, semua orang yang percaya kepada Kristus, saya percaya melalui Kristus, sebelum kita mengenal Kristus, kita mesti mempunyai suatu tekad yang dikatakan iman. Ya, iman itu memberi suatu supaya kita mendekat kepada Kristus, supaya iman itu memberi satu jawaban yang akan kita terima datang daripada Kristus itu sendiri. Jadi aku percaya menkinah tamlahu teji jawaban alang pasti alang telah terima mentuhan tam Yesus Kristus. Piah daun Tuhan lang piah-piah telah basa jimani dia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, melalui bacaan ini, melalui tema ini, ya, menarik sekali aku agree mentelo imannya memenangkan. Jadi setelah ini saudaraku yang dikasih Tuhan, antara enang piah-piah, siapakah yang diselamatkan Tuhan jika alam telah bacaan ini dia? Siapa yang Tuhan selamatkan pada masa itu? Ya, kita lihat. Dia menama seorang Bartimeus, seorang yang buta, ya, seorang pengemis, ya. Namun orang yang bernama Bartimeus ini diselamatkan Tuhan, ya. Di waktu diselamatkan Tuhan, dia merasakan sesuatu belainan dalam dirinya, belainan yang dia tidak dapat terima pada waktu dia sebelum dapat melihat dengan keadaan yang sebenar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Bartimeus ini kalau kita melihat keadaannya sedang dikasih Tuhan, seorang pengemis, lagi buta, lagi orang tidak mempedulikan dia. Itu ya Bartimeus. Jadi jimani telah belajar marung arana Bartimeus ini. Mungkin aku dinikah, ya, sama seperti dengan keadaan Bartimeus ini pada masa yang lalu. Dan mungkin ada juga pada masa ini yang masih juga terikat dengan keadaan seperti ini, Bartimeus ini. Bukan saja buta, ya, tapi bukan saja buta dengan jasmani, tapi banyak menitam kereni, kaum menitam kereni buta secara rohani. Jadi alami Yesus ati Kristus ati, ya, kita mempunyai kinah alam menglan Tuhan Yesus Kristus. Jadi berhak kita merasakan siapa yang boleh diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Tuhan ini, saya menarikkan 4 hal, ya, 4 hal yang harus kita belajar, perhatikan tentang namanya seorang Bartimeus ini, dan banyak lagi tentang perjalanan cerita-cerita yang memberikan kita semangat, keyakinan dalam diri kita sebagai orang yang percaya, meyakinkan iman kita kinah tam Tuhan tam Yesus Kristus. Dalam 4 hal ini saya menarik satu poin yang mengatakan iman yang muncul dari pendengaran. Ayat yang ke-36 mengatakan waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kenunanan. Hatinya lalu tergerak dan berseru, Yesus anak Daud, kisahanilah aku. Ungkapan tersebut berarti mempunyai dan meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah, sebagaimana yang telah didengarkannya selama ini. Sumbernya adalah firman Tuhan yang telah diberitakan oleh para nabi sebelumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua manusia mempunyai telinga untuk mendengar, ya, mempunyai tubuh yang di
Tuhan buat saya dan saudara. Telinga untuk mendengar, melihat. Tapi telinga memberikan satu kesan untuk kita dapat dengarkan tentang kebaikan dan keburukan yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Apakah miskin saudara dikasih Tuhan? Saat orang banyak di situ, saat seorang Nazaret lewat di situ, ya, seorang yang terlintas ataupun terdengar daripada telinganya bahwasanya ada seorang yang bernama Yesus, orang Nazaret, lewat pada masa itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Lalu dia bertanya, siapa itu? Karena dia ingin mengetahui, ingin benar-benar mendekatkan dirinya, bahwa dia tahu waktu para nabi dahulu untuk menceritakan ada seorang anak yang bernama Emmanuel untuk menjadi seorang raja, penyelamat yang benar untuk kita orang berdosa. Dia sudah pasti mengetahui semua itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Kemudian terjadi dalam cerita ini, antara lain ya, bara kasihanilah aku. Ini merujukkan berbagai belas kasihan, kasih karunia yang Yesus telah tunjukkan kepada orang lain pada sebelumnya, menyatakan kesetiaan Allah bagi orang dalam perjanjiannya, seperti mana kasih seorang ibu kepada anaknya. Jadi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin membukakan lagi katanya, perkataan kasihanilah aku. Jadi jemaat Tuhan yang nyelam dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan masih nakui beri Bartimius. Ani menjelaskan nono halam Tuhan hati menitam kunan alang kahum melelan pesak kahum melelan bahat alang hitam terlima tersun tanahnya pihak Bartimius hak-hak ake Tuhan imasi kui kasihinilah aku Tuhan, ya, jituk alang bahat lan lang na terima alang muripna. Ayo ni hajam asi Tuhan hati dekaya lan unat alang tete Tuhan Yesus Kristus hati, ya. Usia mau Bartimius na bimanitam lim kunan alang hipun lim pesak hati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dalam surat-surat Paulus kasih bersatu dengan iman, pengharapan dan kasih. Ya itu dalam 1 Korintus pasal 2:13 ayat 13. Semua ini selaras dalam pernyataan Paulus dalam Roma 10 ayat ke-17. Banyak orang menjadi percaya karena mereka mendengar dari kebenaran yang datang dari Injil. Saudara yang kukasihi, iman, ya, tidak seharusnya juga berdiri sendiri kalau tanpa pengharapan. Pengharapan tidak seharusnya juga dapat berdiri kalau tanpanya ada kasih. Amin. Dia sepentelot ipun kinah tua tanah ante pengharapan te telok Tuhan tam Yesus Kristus. Patutnya telok pengharapan telok Tuhan tanah ante halam telok belas kesihan telok asli telok te Tuhan tam Yesus. Anana Bartimius kuma hipun halam mati Tuhan nika lang hipun tokati anana kul bara kenapa ika ya ika maok belas kasihan hati menakuhu, artinya penyembuhan, pemulihan beban hati kan saudaraku yang dikasih Tuhan. Amen. Jadi saya percaya dan yakin setiap manusia tidak akan lari daripada beban. Tapi dalam segala jawabannya di sebalik beban saudaraku yang dikasih Tuhan adalah Yesus Kristus. Amin. Dalam segala penyakit itu ada jawabannya. Di sebalik penyakit itu ada jawabannya adalah Yesus Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah mengeluh,
Jangan pernah mengatakan, Tuhan, tanah ika am nyalam aku, tanah ika am mengasihi aku. Aku tak cara yang lain. Mungkin ada yang seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan buat saya dan saudara, mari mendengar apa yang Roh katakan bagi kita. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua, yang dikatakan iman yang pantang menyerah. Amin. Ayat yang ke-39 mengatakan, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Perjuangan Bartimeus tidak sampai di situ. Dia dengan keras berteriak atau berseru, kasihanilah aku. Dengan kata lain, dia tidak takut atau malu untuk menyatakan imannya kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi diri Bartimeus merasakan dirinya tidak akan menyerah sampai di situ. Ya, usia aku mah atangan itu cukuplah. Sudah dah anggrek. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang pantang menyerah, iman yang dewasa adalah orang Kristen yang dewasa adalah iman yang dewasa adalah iman yang mundur. Yang percaya kata amin. Iman yang dewasa adalah iman yang penuh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iman yang benar-benar yang dewasa adalah iman yang mempunyai sesuatu perkara yang benar, terus di hadapan Tuhan. Amin. Anak kinah. Jangan asal-asal beriman, ya. Tanpa kita tidak tahu dengan siapa kita beriman, itu bahaya, saudara. Itu sangat bahaya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, mang telah pernah menyerah. Ya, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan pantang menyerah dalam segala sesuatu. Amin. Katakan kepada saudara-saudarimu yang di sebelah, iman yang benar pantang menyerah. Amin. Ya, iman yang benar pantang menyerah. Ya. Dia berkitab. Selalu kita meyakinkan bahwa Tuhan itu benar-benar tetap melakukan sesuatu yang luar biasa buat saya dan saudara. Amin. Tanpa kita sadar, Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan akan lakukan buat saya dan saudara. Itu lakuin kasih Tuhan. Ya. Bartimeus pantang dia menyerah. Sekalipun orang menegur dia tetap mempunyai satu keyakinan yang seharusnya diterima akan itu dulu daripada Tuhan. Baru dia katakan dia menang atas segala penguji. Haleluya. Amen. Nah, anak-anak, Bartimeus, ya, tidak lari daripada itu saudaraku kasih Tuhan. Kalau dalam Markus 5 ayat 27 menceritakan tentang seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Telah bertahun lamanya ia telah diobati oleh para tabib atau dokter, namun tidak juga berkesan. Asal kujamah saja jubahnya. Ya, iman yang muncul dari keyakinan dan kepercayaan yang sungguh. Ya. Baik dalam Mazmur 9 ayat ke-10 hingga 17, pelindungan dari Tuhan kepada orang saleh juga mengalami hal yang tidak baik atau diinjak, tertekan, juga mengalami masa yang sulit atau keadaan yang susah atau kesesakan. Seorang wanita jidah anan ukuri darah prah pesok hadok tunare pesok kunana usit tetaban langdang ketiha. Di penyakit ini penyakit yang berbahaya. Kunindahat. Ya. Yang terdapat berdekatan dengan orang lain. Jangan. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu yang membuat wanita ini tidak menyerah. Dia mengatakan asal ku jamah saja jubahnya. Itu memberi satu penekanan ataupun arti, memberi satu hal yang benar-benar dia mau perubahan ataupun kesembuhan itu daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Perkataan asal ku jamah saja jubahnya itu sudah dapat meyakinkan
iman segala sesuatu ada perubahan. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mungkin doanan dia mungkin tidak berdaya mengalami hal itu. Usinah berdaya merasakan dirinya tidak mampu, tidak berdaya untuk menanggung penderitaan hatilan. Sampaikan dia berkata, asal ku jamah saya jubahnya, aku akan pasti sembuh. Amin. Jadi itamanilahu. Kenapa kita harus mudah menyerah? Setiap orang Kristen yang menyerah, itulah jalan yang terbaik bagi si jahat untuk mengodai kita. Itu mengambil alih, menitamlaan. Dia bertepuk tangan. Ya. Dia bersendiwara lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kita sudah menyerah, dan dia mengatakan dia menang. Tapi kita anak Kristus, katakan saya pasti maju terus. Dan saya percaya apa yang si jahat ini lakukan, tidak ada jalan yang dapat dia masuk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam Mazmur 9 ayat ke-10 itu tadi mengatakan tentang hanya perlindungan orang saleh. Percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan ya selalu melindungi saya dan saudara. Sebab itulah Mazmur mengatakan, aku akan menjaga engkau keluar masukmu. Amin. Dalam apapun kesulitan, dalam apapun yang dikatakan firman Tuhan, di saat dia katakan, aku akan menjaga engkau siang dan malam, aku akan di tempatmu siang dan malam, besertaimu, ya. Namun dalam keadaan itu juga pasti adanya orang yang mengijak-ijakkan kita, orang yang menekan-nekankan kita, ya, mendesak-desakkan kita. Kita juga mengalami kesusahan, kita juga mengalami tekanan dalam jiwa kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Walaupun kita mengatakan Tuhan melindungi kita, tapi ini yang dikatakan jawabannya pada firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah jangan menyerah. Jikalau kita menyerah di suatu ketika, di sana kita semakin payah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Perlindungan Tuhan itu pasti ada buat saya dan saudara. Sekalipun kita diinjak, dicaci maki, sekalipun kita ditekan, melalui beban, ya, yang selalu menekankan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ingat, jangan pernah menyerah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, iman yang tidak berkompromi. Markus 10 ayat ke-50. Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah merupakan sebuah gambaran agama yang dianut tradisi, yang dipercayai dan dipelihara, atau perilaku atau cara hidup ketika seorang telah percaya kepada Yesus, meninggalkan cara lama atau cara hidup yang lebih mementingkan diri dari hal-hal duniawi. Amin. Aneh. Ini beban yang dialami seorang wanita yang sakit 12 tahun lamanya ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia sampai meninggalkan jubahnya, artinya dia melepaskan segala beban itu, melepaskan segala kutukan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini saudara, kalau kita benar-benar mengalami suatu keterobosan dalam diri kita, jangan berkompromi dengan dosa. Amin. Nah, kalau hari kita nyala malam Tuhan Yesus Kristus, tanah telah ngenap lalanji satu perubahan alam urip ani. Pemikiran telah kenap telah ba telah lim. Nah, jadi jangan kita berkompromi dengan semua itu di hadapan Tuhan. Berubah bukan saja daripada hati, berubah bukan saja daripada pemikiran, berubah bukan saja daripada mulut kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi berubahlah semua keanggotaan tubuh kita di hadapan Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan yang mengatakan, mengibaratkan dia meninggalkan jubahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu dikatakan ditinggal semua.
Mungkin selama ini kita menjelek-jelekkan orang lain. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, kalau engkau anak Kristus, tanggalkan semua itu. Jangan kompromi dengan dosa lagi. Jika selama ini kita berzina tanpa suami kita, sampai istri kita, anak kita mengetahui semua segala sesuatu itu, tanggalkan semuanya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa itu. Amin. Jika selama ini kita selalu menjelekkan orang, menjahatkan orang, pejak orang lembeh, ya, tapi kita terlalu sadar diri kita sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanggalkan itu. Jangan kompromi dengan dosa. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena itu yang akan menghalangkan kita, membentengkan kita untuk mendapat apa yang akan Tuhan berikan buat saudara-saudara. Amin. Sebab itulah banyak orang menyerah. Sebab itulah banyak orang merasa dirinya tidak mampu lagi. Awin anun, awin niha kompromi, awin niha masih terikat dengan apa yang ada dalam dirinya sendiri, keinginannya sendiri, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi wanita ini, saudaraku dikasihi Tuhan, dia menderita, namun ada satu saksi yang dapat terima, ada satu jawaban alang nak jam, alang nak terima di hati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di waktu itu terjadi, lalu dia mengatakan dengan keyakinan imannya yang akan memenangkan dia, asalkan jamah saya jubah, dia sudah sembuh. Amin. Kalau dia mengatakan dia jamah jubahnya, tapi kita orang percaya mengatakan Engkau Tuhan yang luar biasa, sembuhkan aku dari semua ini. Amin. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesemua ini juga iman yang tidak berkompromi, perlu ada jawaban yang benar dan jelas. Ya. Jangan berkompromi, mang telah mahok kanulang terkutuk alam uritam. Ya. Mang telah mahok kanulang te alam kadaptam. Ain Tuhan jam 5 teh. Bintang bulan sitam jam. Tapi Tuhan mau suatu jawaban yang benar dan jelas. Kalau kita melihat dalam Lukas 18 ayat 41, berbalik kepada Bartimeus, dia mengatakan, jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Jika kita berkompromi atau kompromi dengan dosa, dunia akan menerima kita. Jangan kita aman karena kita kompromi dengan dosa. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hidup itu harus benar, karena Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi, kebenaran, dan kekuatan buat kita. Ini yang diterimakan Bartimeus. Begitu juga wanita yang 12 tahun lamanya sakit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bartimeus mempunyai suatu perkara yang benar. Dia mau menerima sesuatu yang baru yang harus diterima daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bukan selama itu dia buta dan tidak dapat melihat. Ya. Tapi hatinya, jika hatinya mempunyai sifat yang benar-benar di hadapan Tuhan, mempunyai iman yang benar-benar di hadapan Tuhan, dan tidak kompromi dengan apa yang ada dalam hati Bartimeus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau lain yang dia minta kepada Tuhan, saya percaya dan yakin Bartimeus pun tidak merasakan dapat melihat apa yang dia lihat pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena dia benar minta kepada Tuhan, belas kasihan kepada Tuhan, sebab itu yang dia dapat melihat. Amin. Dia tidak kompromi dengan hal itu. Ya, sebab itulah tanak neta mani, ya, terpedaya dengan sifat tam, terpedaya dengan keangkuhan tam. Ya, saya percaya itu akan menjadi beban yang besar yang selalu kita tanggung lagi
lagi saudaraku ini kasih Tuhan. Ya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai anak Kristus, ya kalau kita kompromi dengan duniawi, keadaan dunia adalah sifat kita. Kalau kita kompromi dengan keadaan yang sekeliling kita, yang membodohkan kita, bodohlah jadi kita. Ya, tapi kalau kita benar-benar di hadapan Tuhan, mempunyai keimanan kita di hadapan Tuhan, tidak kompromi dengan segala sesuatu, saya percaya sekalipun hidup kita tergoncang dengan dunia ini, sekalipun jalan kita terumbang-ambing dengan dunia ini, saya percaya dan yakin di suatu ketika nanti saudaraku dengan Tuhan, kita juga dapat dibebaskan, kita juga dapat kemenangan daripada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang keempat, iman yang nyata dalam tindakan. Lukas 18 yang 43 yang B. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Keteladanan Yesus, pola kehidupan Yesus. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, iman yang nyata dalam tindakan. Apa yang dinyatakan Tuhan buat saya dan saudara, seharusnya kita lakukan apa yang Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Amin. Ya, teladan Tuhan Yesus, pola kehidupan Tuhan Yesus, nono teladan Tuhan Yesus, nono pola kehidupan Yesus. Yesus mana jangan membalas kejahatan. Amin. Itu pola kehidupan juga. Keteladan Tuhan Yesus, dia mengasihi orang lain, dia membetulkan keburukan datang kebaikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Itu. Ya. Bagaimana kita mengikuti keteladannya? Menyatakan iman kita untuk bertindak dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Pola kehidupan Tuhan Yesus itu, keteladan Tuhan Yesus itu mengatakan beritakan Injilnya. Dia menyatakan tentang kasihilah mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan. Banyak kita di sini, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Setiap perkataan, nyanyian yang mengatakan tentang kasih. Pertanyaan saya di sini, saudaraku yang kasih Tuhan, apakah nyanyian itu ataupun perkataan kita di hadapan Tuhan itu sama dengan perkataan orang yang membenci saya dan saudara? Kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi musuh kita. Itu parah, saudaraku yang kasih Tuhan. Itu samanya kita masih berkompromi dengan dosa. Itu samanya kita tidak bertindak dengan iman kita di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Konsisten bertindak dengan iman, harus konsisten. Ada iman tanpa perbuatan dan penghayuan hasilnya kosong. Melihat daripada Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mukjizat besar di dalam Tuhan baru dapat kita nikmati sepenuhnya ketika kita konsisten bertindak dengan iman. Mukjizat adalah hasil dari adanya iman dan tindakan. Tidak ada satu bagian pun yang dapat dihalangkan. Iman selalu harus disertai perbuatan sebelum menghasilkan mukjizat dalam hidup kita. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Hanya iman yang disertai perbuatan yang merupakan iman sejati. Rema yang kita dapatkan haruslah kita perjuangkan, usahakan, upayakan, maka kita akan melihat kuasa Allah bekerja dalam mukjizat terjadi. Amin. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa tindakan kita dengan iman saya dan saudara jika kita sudah mengalami yang Tuhan lakukan dalam diri kita sendiri? Nah, harus konsisten dengan iman itu. Jangan asal-asal beriman saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, beriman itu kinahanan tetap ya menghasilkan
Sesuatu perkara yang harus kita hasilkan yang datang daripada Tuhan. Bagaimana kita harus konsisten dengan iman kita? Berdoa terus, berhubungan terus dengan Tuhan. Konsisten dengan iman. Amin. Bagaimana kita konsisten dengan iman kita? Tidak ada kompromi dengan dosa. Bagaimana kita konsisten dengan iman kita? Tidak harus menyerah dalam keadaan sesuatu. Amin. Nah, bagaimana kita konsisten dengan iman kita? Harus percaya terus kepada apa yang Tuhan janji buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Aplikasi dengan semua ini, saudaraku, dikasih Tuhan. Pertanyaan saya, apakah rema yang sudah Tuhan berikan kepada Anda? Apa yang sudah Anda perbuat terhadap rema itu? Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda dapat konsisten bertindak dengan iman sampai terjadi mujizat besar? Ke dalam firman Tuhan yang kita sama-sama dengar pada pagi hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, di mana ada 4 hal ini tadi. Iman yang muncul dari pendengaran, iman yang pantang menyerah, iman yang tidak berkompromi, iman yang nyata dalam tindakan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari nyala dalam Tuhan Yesus Kristus, buktikan bahwa kita mempunyai iman Kristus kepada Allah kita yang mati di kayu salib. Buktikan bahwa kita mempunyai iman Kristus yang benar-benar Allah itu menyelamatkan saudara-saudara. Buktikan kita mempunyai iman kepada Kristus yang benar-benar di suatu ketika nanti Tuhan akan mengambil kita pulang di rumah Bapa. Amin. Buktikan bahwa kita mempunyai iman Kristus, bahwa akhir kehidupan saudara-saudara adalah kehidupan yang kekal. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita terus berjalan terus bersama dengan Tuhan dalam apapun kita. Ingin menang dalam segala sesuatu, imannya memenangkan adalah iman yang mempunyai pengharapan dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita beri tepukan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Menterolim lakinya dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai sekian firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada Jemaat Gereja BEM Bukit Jagus. Seperti biasa bersama saya Liban dalam menyampaikan info gereja. Info yang pertama, wang persembahan dan persepuluhan kita boleh ditransfer secara online ke akaun bank gereja BEM Bukit Jagus atau diserah secara langsung kepada bendahari gereja iaitu Dekan Seling Imang. Info yang kedua, kebaktian Rabu Indah akan diadakan pada malam Rabu bermula pada jam 8 malam sehingga 9.30 malam menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet dan link akan dikongsikan ke dalam grup WhatsApp Gereja Umum. Info yang ketiga, Mezbah Doa Gereja akan diadakan setiap malam hari Jumaat pada jam 8 malam secara online menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet dan link akan dikongsikan ke dalam grup WhatsApp Gereja Umum. Info yang keempat, bagi jemaat gereja yang ingin mengadakan kelas kaunseling, anda boleh berhubung secara langsung dengan pastor gereja kita, Pastor Nicholas, atau menggunakan Facebook Messenger BEM Bukit Jagus. Info yang kelima, ibadah adult pelayanan pemuda-pemudi online akan diadakan pada malam hari Khamis bermula pada jam 8 malam menggunakan aplikasi Zoom. Link akan dikongsikan ke dalam grup Youth BEM Bukit Jagus. Dan yang terakhir, kebaktian Ahad secara online gereja akan diadakan pada jam 9.30 pagi bersama dengan tim pelayanannya akan melayani kita secara live streaming di Facebook dan YouTube BEM Bukit Jagus. Sampai sekian info gereja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya utam sembayang makapang tam di Himani. Mukam tam lim aku ilang kereta dalam sembayang. Amai lang ha surga, taman kami alang nyalam kami dalam maran Tuhan Yesus. Kami baraso lang kenap dahim, jihimani habin kami dang na popong, nekalang surat ka, alam live streaming kami na jihimani.
lampitam amdang tay papangal muma gereja bi Tuhan alang jam kenap tam tay amintam sendiri kita Mekah kenap tam lelan man Tuhan ja lim-lim kata lantam na ngadaw ni jihimani an Tuhan berkati metam lim. Terima kasih lah nama yang lang surga kami nikapaan teh kami menari kami popong belwana atang kami kerai ini kami jam ikalang paan pajini kami melulan abin surat kalang baraman kami lahu ada dang masih kami ke jaka tugu kami ga prahkuvik jakani lan pahan ukti Tuhan di kami jam di kami lak kami sembayang di kalau masih kami lim jai kalang puboh kami te prah kuvik jakani ja kami lindungi ja kami jaga tugu kami pano temusang mengawan kami lahu. Terima kasih landahim abin di kalang paan kelengi sembayang kami Mekah limanil musuka jika lang puboh kami di alamaran Tuhan Yesus kami sembayang. Amin. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku.